Assalamualaikum. Semangat pagi teman-teman. Semoga kita semua sehat, tetap semangat, serta selalu dalam lindungannya. Amin. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu Lightroom mengeluarkan atau Adobe mengeluarkan updatean yang terbaru, khususnya untuk Lightroom Classic. Salah satu keunggulan ataupun salah satu manfaat ketika kita langganan ataupun berlangganan di Adobe, ya meskipun kita harus mengeluarkan biaya 140.000 per bulan, ketika ada updatean terbaru seperti ini kita bisa segera update tanpa harus mencari krek-krekan ataupun kita harus searching lagi. Ya bagi saya 140.000 per bulan itu sangat worth it sekali, terutama untuk updatean yang semacam ini. Oke, kita akan mencoba updatean apa saja yang ada di Lightroom. Jadi saya sudah memilih ada 3 buah foto yang nantinya akan saya coba menggunakan updatean yang terbaru, yaitu di versi 11 ini. Untuk updatean ada beberapa updatean yang ya minor lah menurut saya, yaitu di caption, di metadatanya. Jadi di metadata ini kita bisa mengcustomnya. Jadi isi dari sini ini bisa kita custom, yaitu tinggal klik custom, apa saja yang perlu dimasukkan semua ada di sini, tinggal teman-teman memilih apa saja yang diperlukan. Ini bisa kita atur apa saja yang kita perlukan. Selain itu juga ada yang baru, yaitu ini date mount dengan D. Ini adalah yang baru juga, dan itu minor juga, nggak terlalu signifikan. Oke, jadi yang signifikannya ini nanti masuknya ke developnya. Oke, kita langsung ke develop. Jadi ada beberapa perubahan. Di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa fitur yang hilang di sini. Namun fitur yang hilang tersebut ternyata dimasukkan dalam masking ini. Sebelumnya itu ada brush, ada gradual, itu dimasukkan dalam masking. Oke, kita akan mencoba untuk membuka dari maskingnya. Ini adalah tampilan dari maskingnya. Di sini ada select subject. Ini sudah ada di Photoshop. Jadi ini tinggal kita klik itu bisa menseleksi ataupun bisa memisahkan antara subjek dan dari backgroundnya. Itu pun kalau fotonya bener-bener ada. Ini teman-teman bisa melihat yang merah-merah ini adalah hasil dari otomatisnya Lightroom dalam memilih subjeknya. Ini benar-benar terpisah. Untuk mau invertnya tinggal ini, kita tinggal klik invert, teman-teman bisa melihat ini yang dipilih backgroundnya. Kalau dilihat untuk seleksinya lumayan. Nah, meskipun ada yang nggak sehalus, tapi lumayan lah. Ini ya nggak halus, ini masih. Namun tujuan kita di Lightroom ini bukan untuk menseleksi mengganti background, namun nantinya kita pisahkan ataupun kita edit terpisah dari backgroundnya dan dari subjeknya. Jadi di sini ada select subject, kemudian ada select sky atau langit, kemudian brush. Sini ada linear gradient, kemudian ada radial gradient. Jadi ini tetap ada, namun ini masuk ke maskingnya. Kemudian ada tambahan, yaitu ini kita bisa seleksi berdasarkan coloring, kemudian ada luminance shrink, kemudian ada deep shrink. Jadi ya semakin kompleks lah dan semakin banyak fitur yang ditanamkan di Lightroom ini. Tergantung bagaimana nantinya kita bisa memanfaatkannya untuk mempermudah kita dalam melakukan proses editing. Oke, kita coba untuk edit sedikit. Nah, ini kita pakai LAF Magi. Oke, Magi 1 sudah oke. Kita coba cropping. Ini tadi, ini sudah, biasanya sih ini saya duplikat. Ini saya invert, jadi saya tidak mengulang lagi dari create mask karena komputer saya sangat lambat ketika harus menyeleksi ataupun memilih mana subjeknya, mana backgroundnya. Jadi
Cara yang tercepat menurut saya yaitu di invert saja. Kita akan mengedit dari area subjeknya, yaitu dari mantennya. Jadi sangat sangat memudahkan sekali, sangat mempercepat sekali. Ketika kita butuh ngeditnya apa, tinggal kita laksanakan di select subjeknya. Jadi ini adalah area-area yang dipilihkan oleh komputer ataupun PC. Kita juga bisa ketika mau menambahkan ataupun mengurangi, ya tinggal kita add ataupun kita subtract. Kalau nantilah saya bahas add sama subtractnya. Oke, ini sudah oke, tinggal kita beralih ke backgroundnya. Jadi backgroundnya ini kita bisa edit terpisah. Kalau kemarin kita harus ngebrush dulu, kalau sekarang kita tinggal klik layar mas saja. Oke, kita angkat shadownya. Kemudian katakanlah kita mau bikin agak bokeh, kita bisa kurangi sharpennya. Bisa teman-teman lihat itu agak turun dari sharpennya. Jadi disesuaikan, noise-nya agak diangkat untuk mengurangi dari noise-nya. Oke. Atau kita bisa mengurangi saturasinya agar tidak terlalu mengganggu. Ini warna kuningnya sangat ngejreng sekali. Atau teman-teman bisa menguranginya juga, bisa dari warna yellownya bisa kurangi. Oke, ini sudah oke. Jadi itu tadi sih, sangat mempermudah kita ketika dalam menyeleksi mana subjeknya dan mana backgroundnya. Kalau kemarin kita harus ngebrush dulu, kalau sekarang tinggal create mask, kemudian kita pilih select subject dan boom, sudah terseleksi dengan baik. Bisa kita lihat secara detail bagaimana menseleksinya. Ya meskipun nggak rapi-rapi banget, nggak istilahnya, nggak terseleksi secara sempurna, tapi lumayan lah. Ini teman-teman bisa melihat ketika tadi sudah saya edit, jadi istilahnya nggak banyak terjadi gradasi yang timpang, tapi ini sudah oke. Misalnya ini saya coba untuk meng-up lagi. Kita up lagi di area blacknya katakanlah. Enggak, saya ini sudah oke lah. Ini sudah oke. Jadi itu sih, sangat mempermudah. Atau kita turunkan highlightnya karena ini masih terlalu over. Nah ini itu dari masking, sangat membantu sekali. Oke, selanjutnya kita akan mencoba di foto yang kedua. Di foto kedua ini saya mencoba untuk memasukkan unsur langitnya. Ini penampakan dari burung kayaknya mengganggu, kita hilangkan dulu saja. Oke, kita coba untuk presetnya tetap LAF Maggie aja biar sama. Ini adalah preset baru. Oke, exposure sudah oke. White balance kita betulin dikit. Oke, selanjutnya ketika kita sudah melakukan proses editing basicnya, tinggal kita partial editingnya. Kita masuk ke masking, kita select subject. Nah ini pihak dari Adobe-nya ataupun aplikasinya sedang mendeteksi subjeknya yang mana. Jadi ini Lightroom-nya sedang memilih atau memilah, jadi agak lama di PC saya. Mungkin PC teman-teman bisa lebih cepat. Ketika kita mau hanya menseleksi dari langitnya, kita bisa select sky. Kita tunggu lagi. Salah satu keunggulan ataupun manfaat ketika kita berlangganan Adobe-nya ataupun kita membayar per bulan di Adobe-nya ini, kita bisa mendapatkan fitur-fitur terbaru semacam ini. Jadi kita tidak perlu mencari dari krek-krekan, tinggal kita bisa update langsung.
Oke, ini langsung terseleksi sky-nya. Tinggal kita tambahkan warna biru. Kita birukan langitnya, kemudian kita mau sedikit hijau. Nah, ini teman-teman bisa melihat langitnya jadi membiru. Oke, fitur ini sangat menarik sekali dan sangat berguna sekali. Oke, selanjutnya kita edit ini ikut terseleksi. Kita coba edit dulu. Ini kan terseleksi, itu kita bisa nanti masuknya ke subtract, di brush juga bisa, dihapus saja. Nah, ini teman-teman bisa melihat ini hilang kan. Nah, itu subtract untuk menghapus. Kalau dulu ada erase ataupun ada, ya sebenarnya ini ada erase juga sih, tapi ini subtract ini juga bisa berfungsi untuk menghapus dari masking. Oke, kita coba edit di area shadownya. Oh, banyak kan. Kemudian kita white-nya kita sedikit angkat. Oke, tekstur kita angkat, kemudian noise kita naikkan agar. Oke, kita cek dulu. Oh ya, nggak terlalu tajam karena ini luas banget. Oke, ini kayaknya perlu ditajemin lagi. Nah, tinggal sharpennya kita naikkan, ataupun tekstur kita bisa naikkan juga. Oke, oh ya, ini menggunakan raw. Noise-nya kita oke, sini sudah raw dengan lensa Nikkor 35 mili. Nah, ini sudah sangat oke sekali. Kita akan mencoba ngedit backgroundnya. Ini kita coba diduplikat, kita duplikat. Oke, brushnya ini kita hapus saja. Oke, kita invert. Nah, ini kita invert. Ini kan kena langitnya. Kita akan coba untuk kita ganti tulisan aja. Oke, ini adalah backgroundnya. Masking 1 adalah subjeknya. Oke, ini kita subtract. Kita select sky. Kita akan coba percepatnya. Oke, ini sudah balik lagi kayaknya. Oke, kita hapus. Nah, teman-teman bisa lihat. Oke, itu tadi ketika kita sini itu hanya area. Nah, teman-teman bisa melihat. Oke, itu tadi salah satu ngutak-ngatik dari masking dengan sky. Agak ribet sih, tapi basicnya seperti itu. Sebetulnya untuk ini tinggal kita bermain dengan logika saja. Oke, ini sudah cukup. Ini before, ini afternya. Sangat menarik sekali bagi saya fitur baru ini. Sangat memudahkan sekali untuk kita melakukan proses editing. Oke, kita selanjutnya ke foto selanjutnya. Kita akan mencoba untuk sesuatu yang apa ya, selain select subject tadi, karena tadi ada beberapa. Oke, kita coba masking lagi. Kita akan mencoba coloring aja. Kita coba coloringnya. Jadi coloring ini sangat berguna ketika kita katakanlah mau kita merubah warna hijaunya. Jadi kita masking di warna hijau. Ini nanti teman-teman bisa
merubah refine-nya, mau ya lebih ketat atau agak lebar, nanti bisa di refine-nya. Oke, kita rubah warna hijaunya. Nah, teman-teman bisa melihat itu tadi kita menseleksi warna hijaunya. Nah, kita bikin agak kasar aja biar lebih kerasa. Jadi ini teman-teman bisa melihat coloringnya ini juga, tapi namun ini juga ke bawah akhirnya. Oke, kita saturasinya aja kita turunin. Nah, itu tadi fungsinya dari create coloring. Kemudian kita akan mencoba luminance ring. Luminance ring ini tinggal kita katakanlah di area highlight. Nah, ini area highlight, ini terseleksi semua, tinggal kita nanti betulin mau yang tipis atau yang lebar. Nah, ini kita coba akan turunkan highlightnya, atau kita mau ngasih warna di highlightnya. Nah, ini tergantung dari bagaimana nanti pemanfaatannya aja, tergantung teman-teman mau memilih menggunakan select subject, sky, kemudian coloring, kemudian luminance ring. Jadi fitur-fitur ini sangat menarik sekali untuk membantu kita dalam proses editing. Oke, kita akan mencoba masking di area muka, katakanlah kita pakai luminance ring. Jadi apakah akan terseleksi? Kita betulin lagi. Oke, ini bisa kita lebarkan. Oke, nggak begitu terasa juga. Kita akan coba. Ini kita matikan, lupa, maaf. Oke, kita naikkan. Teman-teman bisa melihat area-area luminance itu adalah area yang terseleksi oleh, nah ini teman-teman bisa melihat. Kita betulin dulu luminance ringnya agar nggak terlalu melebar kemana-mana. Kita persempit area luminance ringnya. Oke, ini teman-teman bisa melihat. Kemudian kita coba untuk menghaluskannya area yang terlalu kuat, atau kita juga bisa menggelapkan area yang gelap melalui luminance ring. Katakanlah kita coba di area ini, baju saya yang hitam ini. Nah, ini kita coba untuk meminimalisirnya agar tidak. Oke, ini teman-teman bisa untuk mau menggelapkannya, tinggal di hash saja, itu pasti akan semakin pekat. Atau kita buat agak terang, kita turunkan kontrasnya juga bisa. Jadi tergantung bagaimana nantinya teman-teman menggunakannya. Jadi masking ini sangat-sangat membantu sekali, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Oke, itu tadi 3 buah foto yang sudah saya coba dengan maskingnya, mulai dari select subject, select sky, kemudian pakai coloring, linear gradient, brush, kemudian luminance ring, coloring. Itu tadi. Oh ya, satu lagi, radial gradient. Jadi radial gradient ini ada beberapa perubahan. Nah, ini area dulu ini nggak begitu dilihatkan, jadi dilihatkan area luarnya saja. Yang sekarang lingkaran dalamnya kelihatan. Jadi bagi teman-teman yang masih awam ataupun masih baru, pasti akan sangat terbantukan mana saja area yang akan mendapatkan istilahnya perubahan yang signifikan, yaitu di area lingkarannya. Sedangkan area ini itu istilahnya sebaran dari editing yang kita laksanakan. Oke, sementara itu dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan, monggo langsung tulis di kolom komentar.
Ya sebetulnya saya nggak begitu paham juga, ini juga masih baru, masih beberapa kali saya nyoba, namun saya menemukan bahwasanya fitur dari masking ini sangat membantu sekali untuk kita melakukan selective area ataupun di area-area apa saja yang ingin kita edit dengan menggunakan select subject, select sky, kemudian coloring, kemudian luminance ring. Jadi sangat membantu sekali lah. Semoga nantinya kedepannya dari perubahan ini bisa ada hue, saturasi juga. Jadi kita bisa merubah satu warna saja. Kalau biasanya kita merubahnya yaitu di sini, nah, itu pun secara global. Semoga nantinya bisa masuk ke area ini. Itu pasti akan sangat merubah dari foto-foto dari yang selama ini ada, itu pasti akan berubah secara total. Kalau dulu kita bakal masih bisa meraba-raba ini editnya seperti apa, pakai apa, namun sekarang sudah dengan adanya updatean terbaru dari Lightroom kayak gini, saya yakin perubahannya akan sangat luar biasa. Foto-foto akan semakin bagus, kemudian semua akan bisa menghasilkan foto bagus. Namun bagaimana kita bisa menghasilkan foto yang unik, itu nanti lain ceritanya. Oke, sementara itu dulu. Jadi ada beberapa fitur yang mendapat perubahan dari Lightroom. Yang pertama tadi yang signifikan sekali yaitu di maskingnya. Kemudian ini ada metadata, ini itu kita bisa custom. Kemudian ada beberapa perubahan-perubahan yang minor yang lainnya, namun yang sangat signifikan sekali yaitu dari maskingnya. Oke, sementara itu ya untuk performanya ketika kita update Lightroom dengan versi 11 ini, kayaknya performanya ini agak lebih cepat lah dari Lightroom yang versi 10 atau versi sebelumnya. Ini sangat menarik sekali, terutama bagi saya ataupun bagi kita yang masih menggunakan PC yang nggak begitu kenceng-kenceng banget. Jadi lumayan sangat membantu sekali ketika kita melakukan proses editing. Oke, sementara itu dulu. Semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman yang masih bingung tentang mau upgrade ataupun enggak. Oke, sementara itu dulu. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terus berkarya dengan kerendahan hati. Sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.